Selamat datang di Jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Hari ini gue akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan tragis yang terjadi di Filipina pada tahun 2021 lalu. Ini dia. 10 Desember 2021 di Provinsi Cotabato Utara, Filipina, tepatnya pukul 3 sore. Ketika itu, Cruz Maguat, ini adalah seorang guru di sekolah Mariano Untal Memorial, ini sedang ada di sekolah SMP Boyan, di mana istrinya bernama Lovella ini bekerja sebagai kepala sekolah di SMP Boyan. Cruz berada di SMP tersebut untuk membantu perbaikan bangunan sekolah istrinya ini ya, sebagai kepala sekolahnya. Ketika sedang asik bekerja, Cruz ini mendapatkan telepon dari tetangga rumahnya yang mengatakan bahwa ketika dia sedang melewati rumahnya Cruz, kok ada sesuatu yang aneh nih. Kalau dilihat dari luar, rumahnya tuh kayak berantakan banget gitu dalamnya. Ketika itu Cruz langsung punya pikiran negatif kan. Jadinya dia mencoba menghubungi ketiga anaknya. Saat itu di rumahnya Cruz ada 3 anaknya. Yang pertama bernama Gwyn, itu berusia 18 tahun. Yang kedua bernama Louis, berusia 16 tahun. Dan juga yang terakhir ini adalah anak angkatnya bernama Janice, berusia 17 tahun. Ketiga anaknya ini tidak merespon panggilan dari Cruz. Cruz juga menelpon istrinya Lovella untuk menyegerakan untuk kembali pulang ke rumah ya. Karena pada saat itu Lovella sedang berdinas di luar kota. Cruz pun langsung meninggalkan pekerjaannya dia di sekolah itu untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, pintu depan rumah Cruz ini terkunci nih. Wah, Cruz pun langsung bingung loh, kok dikunci ya? Akhirnya dia mencoba untuk masuk melalui pintu belakang rumahnya. Dan benar saja pintu belakangnya tidak terkunci. Ketika dia masuk melalui pintu belakang rumahnya, ada pemandangan mengerikan yang dia ingin lupakan seumur hidupnya. Ketika dia masuk, dia melihat tubuh Gwyn, anak pertamanya, itu tergeletak tak bernyawa berlumuran darah. Makin masuk dia ke dalam rumahnya, tepatnya di ruang tamu ya, itu terdapat anak keduanya, seorang laki-laki bernama Louis, tergeletak tidak bernyawa dengan tangan diikat, kaki pun diikat, dan badannya semua berlumuran dengan darah. Cruz pun menjadi panik ya, dan dia mencoba untuk manggil anak ketiganya, yaitu Janice. Ketika dia sedang memanggil Janice nih keluar dari kamarnya ya. Kamarnya kebetulan ada di lantai 2. Janice keluar dari kamarnya dengan kondisi rambutnya basah, mukanya pucat, badannya gemetar, dan sulit untuk berbicara dengan jelas pada saat pertama bertemu dengan Cruz. Melihat Janice yang masih hidup, Cruz tuh berusaha untuk tenang dan langsung menelpon pihak kepolisian. Ketika polisi datang, polisi langsung menginvestigasi tempat kejadian perkara dan menginterogasi Cruz, Janice, dan juga serta istrinya ya sebagai SOP kepolisian. Berdasarkan penglihatan kepolisian saat berada di rumah Cruz ini berantakan. Jadi semua barang-barang yang ada di lemari itu dikeluarin semua. Di kamar-kamar juga. Polisi pun meminta keterangan dari Janice. Nah, Janice ini bercerita bahwa dia dan kedua saudaranya ini diserang oleh orang yang tak dikenal. Polisi pun menduga ini adalah perampokan ya. Ketika sedang melakukan penggeledahan, polisi ini menemukan kaos lengan pendek berlumuran darah tidak jauh dari pintu masuk rumah Cruz yang diduga dibuang oleh pelaku yang melakukan penyerangan. Beberapa ratus meter dari rumah Cruz ini ditemukan plastik berisi celana dengan noda darah. Ditemukan tepatnya itu ada di dalam got ya, atau parit. Di dekat pintu masuk rumah Cruz juga ditemukan pisau dengan gagangnya yang rusak berlumuran darah. Pecahan kaca dari botol ini berceceran di ruang tamu. Di sana juga terdapat golok, pemukul baseball, dan palu. Semua ini terdapat lumuran darah. Menurut analisa kepolisian saat olah TKP, diperkirakan Gwyn, anak pertamanya Cruz nih, anak perempuan, ini dibunuh terlebih dahulu baru penyerangnya ini melakukan pembunuhan kepada Louis. Dan juga berdasarkan banyaknya barang bukti yang ditemukan ya, polisi memperkirakan pelakunya ini lebih dari 1 orang. Cruz pun mengkonfirmasi bahwa
semua senjata itu yang berlumuran darah itu adalah peralatan miliknya. Kepolisian pun langsung melakukan pencarian terhadap pelaku pembunuhan ini. Bahkan wakil wali kota Bata Utara ini melakukan sayembara jika ada yang mempunyai info tentang pelaku ini akan diberikan uang sebesar 200.000 peso. Otopsi Gwen dan Louis ini dilakukan pada 13 Desember 2021. Dilakukan selama 2 hari. Hasil otopsinya adalah di tubuh Gwen ini terdapat 32 luka tusukan, satu telinganya dipotong, leher dan lengan atas hampir putus, belakang telapak tangannya ini berwarna ungu, mengindikasikan dia ini sempat melakukan perlawanan lah atau defensif lah. Sedangkan Louis ini terdapat 51 luka tusukan. Beberapa tusukan ini sangat dalam hingga bisa terlihat tulangnya dan juga organ dalamnya ya. Semua luka dari kedua korban ini, semua luka dan memar yang ada ini selaras dengan senjata yang ditemukan di TKP. Ya seperti tadi pecahan botol kaca, palu, pisau, golok, dan pemukul baseball. Tetapi polisi mulai melihat kejanggalan dari kasus ini ya. Jika kasus ini adalah perampokan, dan pastinya perampokan ini akan menargetkan barang-barang berharga yang ada di rumahnya. Tetapi kenapa hanya HP Gwen yang hilang di rumah tersebut? Kembali polisi melakukan investigasi terhadap saksi kunci ya, yaitu Janice. Di dalam keterangannya kepada kepolisian, Janice ini mengatakan pada saat kejadian itu, ia dan Gwen ini sedang belajar di kamar. Sementara Louis ini sedang berada di lantai bawah. Tiba-tiba ia mendengar Louis ini teriak dari lantai bawah. Janice dan Gwen pun langsung keluar dari kamar dan menuju lantai bawah karena penasaran nih apa yang terjadi nih. Nah ketika itu dia melihat 3 orang pria menyerang Louis dengan senjata yang ada tadi. Ketika penyerang tersebut menuju Gwen untuk melakukan penyerangan, nah si Janice ini dia kabur kembali ke lantai 2 ke kamarnya, mengunci kamarnya dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika Janice sedang bersembunyi dan merasa rumahnya sudah hening, dia memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Ketika ia keluar dari kamarnya, dia tapi masih takut nih untuk turun ke lantai 1. Untuk menenangkan diri, dia pun memutuskan untuk mandi dulu dan berganti pakaian. Ketika dia sudah selesai mandi dan berganti pakaian, di saat itulah Cruz datang ke rumah. Tapi keterangan dari Janice ini menimbulkan kontradiksi ya, apalagi dari pihak kepolisian. Kenapa kamarnya Janice ini berantakan seperti kapal pecah kalau ia bilang bahwa dia ini bersembunyi di kamarnya? Dan bukti forensik pun juga menyatakan bahwa yang diserang duluan itu sebenarnya Gwen, bukan Louis. Kepolisian pun makin curiga terhadap Janice. Dan juga kepolisian mendapatkan keterangan dari Cruznya sendiri bahwa ketika itu Cruz kan menelpon ketiga anaknya ya. Nah, Janice mengatakan pada saat kejadian HP-nya tuh dia matikan. Tetapi ketika Cruz sedang mencoba untuk menelpon ketiga anaknya, notifikasi yang ada di dalam HP-nya Cruz ini tulisannya berdering. Kalau misalnya kita nelpon orang tapi orangnya ini HP-nya mati kan nggak mungkin ada tulisan berdering atau ringing kan. Kalau ada tulisan berdering atau ringing berarti HP-nya hidup gitu. Cruz juga bilang bahwa pemukul baseball itu adalah kepunyaannya Louis ya. Yang dia taruh itu di tempat tidurnya bagian atas. Jadi tempat tidurnya tuh ada 2 lah, atas dan bawah. Nah, tetapi semenjak Janice ini diadopsi sebagai anak ya, 5 bulan sebelum kejadian ini, tempat tidur bagian atas ini diberikan oleh Louis kepada Janice. Palu dan juga alat-alat tadi itu, alat pertukangan tadi, di rumah itu hanya 3 orang yang mengetahui di mana tempat tempatnya ya. Yang pertama itu Gwen, Janice, dan juga Cruz sendiri. Bahkan istri dan anaknya lelakinya Louis tuh tidak tahu tempat tukang atau alat-alat pertukangannya si Cruz ini ditaruh di mana tuh mereka nggak tahu. Cuma 3 orang ini doang.
Dan juga polisi mendapatkan keterangan dari seorang pengantar paket yang 20 menit sebelum tetangga Cruz menghubunginya, ini sempat mengantarkan paket ke rumah Cruz nih. Ia berkata ketika ia sedang mengantar paket ke rumah Cruz, dia panggil dong ya di rumahnya, paket gitu. Ketika itu dia melihat ada sesosok wanita di kaca, tapi langsung menghilang gitu, entah kabur atau apa. Akhirnya pengantar paket pun udah naruh paketnya gitu aja dan dia pergi. Kecurigaan polisi terhadap Janis ini semakin menjadi-jadi ya, semakin tinggi ya. Tetapi polisi tidak bisa langsung begitu saja menahan Janis karena dia masih berusia 17 tahun. Di Filipina, menahan atau menangkap anak di bawah umur ini sangat sulit tanpa bukti konkret tindak pidana yang sudah dilakukan. Atas dasar itu, polisi menempatkan Janis di Departemen Sosial atau Kemensos lah, yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di tengah investigasi kepolisian, Lovella, ini ibunya Gwyn dan Louis dan istrinya Cruz ini, itu menemukan sebuah bukti yang penting. Ketika olah TKP udah selesai, pokoknya udah nggak ada polisi lagi di rumahnya, dia nih sedang membereskan kamarnya Janis. Nah, Novella ini menemukan sebuah formulir pelacakan kontak berupa QR code. Nah, ini biasa digunakan ketika COVID ya pada saat itu ya. Tracing gitu ya gak? Dimana formulir pelacakan kontak berupa QR code ini atas nama Esmeraldo Canelo Jr. atau dikenal sebagai Aldo, berusia 17 tahun. Nah, dia seorang sakristan dan merupakan teman Janis saat di panti asuhan. Temuan ini pun membuat polisi menyelidiki adakah keterlibatan Aldo atas kasus ini. Pada 16 Desember 2021, Janis akhirnya mengakui perbuatan yang ia lakukan pada Gwyn dan juga Louis, serta memberikan keterangan secara rinci tentang kasus itu ya. Di depan pengacaranya ia berkata bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap kedua saudara barunya ini, Gwyn dan Louis. Ini dibantu oleh pacarnya yang berusia 21 tahun dan juga Aldo tadi. Motifnya adalah ia melakukan itu karena kecemburuan dan juga kebencian. Janis merasa ia ini tidak diberikan kasih sayang yang sama oleh kedua orang tuanya, yaitu Cruz dan Lovella. Bagi Janis, kedua orang itu adalah halangan untuk mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari Cruz dan Lovella. Jadi Gwyn dan Louis ini adalah halangan bagi Janis. Dan pada 18 Desember 2021, Janis pun mengakui keterlibatannya kepada kepolisian. Polisi pun langsung menangkap Aldo, dan baju yang ditemukan oleh polisi di TKP, baju celana itu kepunyaan Aldo. Nah, karena peraturan di Filipina nih kembali ya, mengenai pidana anak di bawah umur, polisi ini tidak bisa memberikan informasi lengkap bagaimana Janis, Aldo, dan pacarnya ini melakukan kejahatan yang secara detail. Nah, bahkan Lovella dan Cruz pun juga tidak diberitahu secara rinci ya. Ini pembunuhannya dilakukannya bagaimana dan ya bagaimana caranya itu tidak dikasih tahu. Nah, pacar Janis yang berusia 21 tahun ini yang dibilang Janis ini sampai sekarang nih tidak teridentifikasi ya. Ini siapa orangnya, apakah udah ditangkap atau belum nih, nggak ada yang tahu nih. Nah, gimana sih si Janis ini bisa bertemu dengan keluarga Cruz? Kok bisa ya keluarga Cruz ini bertemu dengan iblis kecil ini ya, bernama Janis? Jadi gini, fakta-fakta tentang Janis. Nah, yang pertama adalah Lovella ini bertemu Janis pada tahun 2020. Jadi pada saat itu, Janis ini bekerja sebagai ART di rumah temannya Lovella. Lovella dan Gwyn ini sering berkunjung ke rumah temannya Lovella ini. Karena seringnya berkunjung, akhirnya Gwyn dan Lovella yang umurnya nggak jauh ya, ini menjadi akrab nih, menjadi dekat. Janis ini mulai sering cerita tentang bagaimana dia membagi waktu antara bekerja dan sekolah. Dia bercerita bagaimana kondisi dia di panti asuhan. Dia juga memberitahukan bahwa kedua orang tuanya tuh sudah meninggal ya. Karena seringnya bertemu seperti gue bilang tadi, makin mengenal satu sama lain. Dan juga si Gwyn ini mempunyai sifat yang baik hati, dermawan, pokoknya sangat peduli terhadap orang lain.
dia nih memaksa Cruz dan Lovella untuk mengadopsi Janice karena dia melihat ini Janice nih anak pinter nih. Sayang aja nih kalau misalnya di usia yang masih muda dia udah bekerja. Jadi masa depannya cerah banget nih. Akhirnya pada Juli 2021, 5 bulan sebelum kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Janice ini, dia diadopsi oleh Cruz dan Lovella sebagai anak ya. Janice diterima dengan baik layaknya anak kandung oleh keluarga Cruz. Bahkan, seperti gue bilang tadi, Louis ini merelakan tempat tidurnya ditempati oleh Janice. Dan Louis ini akhirnya tidur di sofa ya, di ruang tamu. Fakta mengejutkannya lagi nih, semenjak kasus ini pada tahun 2021 ini menjadi viral ya, di media sosial, TV, pokoknya semuanya lah, semua platform. Ternyata si Janice ini masih mempunyai ayah dan ibu kandung yang sudah mencarinya selama 8 tahun. Jadi sebenarnya pada bulan September tahun 2013, ini sempat ada berita tentang temuan seorang anak berumur 7 tahun di sebuah kapal di Kota Bato ya. Dia nih mengaku bernama Janice, tetapi ia nggak tahu rumahnya di mana. Nah, oleh warga lokal nih diberitakanlah ke media sosial, media-media lah. Kalau ada yang anak hilang, ini bisa lapor ke sini, ke sini, ke sini. Tetapi tidak ada orang yang ini mengakui kalau anaknya hilang nih, ini anak saya ini nggak ada nih. Akhirnya si Janice ini ditempatkanlah di panti asuhan. Nah, pada akhirnya dari kasus ini, pada Mei 2022, pengadilan ini memutuskan memberi hukuman 31 tahun penjara kepada Janice dan 29 tahun penjara kepada Aldo. Untuk saat ini mereka itu akan dipindah ke penjara berisi orang dewasa ya, ketika mereka umur 21 tahun. Harusnya sih udah ya, soalnya ini kan udah 4 tahun dari kejadian itu. Harusnya tahun ini dia itu berumur 21 ya, harusnya udah dipindahkan ke penjara orang-orang dewasa. Itulah tadi cerita tentang anak iblis bernama Janice. Kalau misalnya ada informasi yang kurang, salah, atau perlu ditambahkan, boleh tolong tulis di kolom komentar. Itu aja dari gua hari ini. Sampai jumpa lagi.